Halo sobat semua, di video kali ini saya akan membahas makhluk-makhluk mitologi khususnya yang ada dalam Alkitab. Mungkin jika kalian pernah menyimak di Alkitab, ada beberapa makhluk aneh yang disebutkan dalam Alkitab. Namun dipercaya di antaranya adalah monster, malaikat, dan berhala atau dewa pada zaman itu. Kaum Nazaret percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan segala raja. Mungkin informasi ini tidak penting buat beberapa orang yang akan menonton karena tidak ada konteks firman. Namun jika Anda ingin mendalami sejarah mitologi yang ada dalam Alkitab, why not? Berikut ini adalah makhluk legenda yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, ular naga terbang. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular berudak dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yesaya pasal 14 ayatnya yang ke-29. Ular naga terbang adalah dewa yang ditemukan di banyak ajaran agama Mesoamerika. Itu disebut Quetzalcoatl oleh suku Aztec, kukulkan antara Yucatec Maya dan Kiwaki-Umats, dan Tohuil antara Kaike Maya. Simbolisme ganda digunakan dalam nama dianggap alegoris sifat ganda dari dewa, di mana yang berbulu mewakili sifat ilahi atau kemampuan untuk terbang, untuk mencapai langit, dan menjadi ular mewakili sifat manusia atau kemampuan untuk merayap di bumi, antara lain hewan bumi. Dualisme yang sangat umum di dewa Mesoamerika. Yang kedua ada Behemoth. Behemoth adalah sebuah makhluk dalam Alkitab yang tepatnya disebutkan dalam kitab Ayub pasal 40 ayat 15 sampai dengan 24, yang memiliki arti binatang atau hewan besar. Behemoth juga diisyaratkan sebagai pulau terbesar atau hewan yang paling kuat yang pernah ada. Nama ini juga mungkin digunakan untuk sesuatu yang sangat besar atau entitas terkuat. Posisi yang ketiga ada Andramelek. Dan Afites membuat patung Nibas dan Tartak, dan orang Serfaim membakar anak-anak mereka dalam api untuk Andramelek dan Anamelek, para Allah di Sepharwaim. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-31. Andramelek adalah bentuk dewa matahari berkaitan dengan Molok. Pusat ibadahnya adalah Mesopotamia, kota Sipar. Menurut 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-31, orang Serfaim membakar anak-anak mereka dengan api bagi Andramelek dan Anamelek, para Allah di Sepharwaim. Seperti banyak dewa, Andramelek dianggap sebagai setan di beberapa tradisi Kristen. Andramelek adalah malaikat yang jatuh bersama dengan Asmodeus yang dikalahkan oleh Uriel dan Rafael. Di posisi keempat ada raksasa atau yang lebih dikenal oleh dengan sebutan nama Nephilim. Waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang agak perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kejadian pasal 6 ayatnya yang keempat. Nephilim adalah orang-orang yang dilahirkan dari hasil perkimpoyan ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Sebelum terjadinya air bah raksasa menurut catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, terutama pada Kejadian 6 ayatnya yang keempat. Nama ini juga digunakan untuk merujuk kepada orang-orang raksasa yang menghuni Kanaan pada zaman Musa, seperti yang dicatat dalam Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-33. Di posisi yang kelima ada kuda-kuda api. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang mendungganginya, karena mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Wahyu pasal 9 ayat yang ke-17. Di posisi yang ke-6 ada Dagon. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria.
Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-23. Dagon adalah nama dewa utama sembahan bangsa Filistin. Secara umum, Dagon lebih dikenal dengan nama Dagan. Dalam kitab pertama Samuel diceritakan bahwa dalam kuil tersebut tabut perjanjian yang dicuri oleh orang Filistin diletakkan bersama dengan patung Dagon. Dagon merupakan salah satu dewa besar di bagian barat daerah Semitik dan Mesopotamia. Dagon menjadi salah satu dewa orang Filistin ketika mereka memasuki Kanaan. Ia juga merupakan dewa pertama dari daerah Syria dan Mesopotamia. Arti nama Dagon dalam bahasa Ibrani ialah dak, berarti ikan, dan ini diasumsikan Semit yang berarti ikan bersedih, yang berasal dari analisis kata dak dan on. Menurut tradisi Yahudi, nama ini muncul dari seorang bernama Yerom dan Rasi serta Kimhi. Nama ini didasarkan pada dongeng rakyat. Di posisi yang terakhir atau di posisi yang ketujuh ada serafim. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Yesaya 6 ayatnya yang kedua. Serafim adalah salah satu makhluk surga yang disebutkan sekali di dalam kitab Yesaya. Serafim dipercaya mewakili tingkatan tertinggi para malaikat. Serafim diterjemahkan sebagai ular terbang yang berapi-api dari bahasa Ibrani dan adalah kata yang digunakan bagi ular yang menggigit bangsa Israel di gurun. Nama mereka secara harfiah mungkin menunjukkan kemurnian mereka sebagai yang melayani Allah di sekitar tahtanya. Mereka mencerminkan kemuliaan Allah sedemikian rupa sehingga kelihatan seperti terbakar. Kitab Bilangan 2 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya bahas. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Dan sampai jumpa di next video.